Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan untuk kita. Dan renungan pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Injil Lukas, pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Artinya ini berbicara tentang mengikut Yesus. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa ada banyak orang yang kemudian berduyun-duyun untuk mengikut Yesus. Nah, ketika ada orang banyak mengikuti Yesus, maka di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, maka kemudian Tuhan Yesus memberikan uh, persyaratan untuk mengikut Dia. Saya akan membacakan bagian untuk kita, Bapak Ibu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini syarat yang pertama. Kemudian kita perhatikan lagi Bapak Ibu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini beberapa hal yang saya sampaikan sebagai syarat seseorang ketika mau mengikut Yesus. Setelah Yesus menyampaikan beberapa syarat ini, maka kemudian di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33, Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi. Ilustrasi tentang seorang yang mau membangun sebuah menara. Maka terlebih dahulu dia perlu merancang, dia perlu mempersiapkan semua, termasuk anggarannya. Kemudian juga dikatakan seorang raja ketika dia mau berperang, dia juga terlebih dahulu memperlihat atau kalkulasi tentang kekuatannya dan kekuatan musuhnya atau kekuatan lawannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi yang disebutkan oleh Yesus di dalam bagian ini berbicara tentang satu kalkulasi, berbicara tentang hal-hal yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu atau sebelum mengambil tindakan. Nah, karena konteks ini berbicara tentang mengikut Yesus, maka ini artinya Bapak Ibu, ketika saya dan saudara mengambil keputusan mau mengikut Yesus, mau percaya kepada Yesus, maka kita juga perlu sekali mempertimbangkan matang-matang, memikirkan baik-baik, atau melakukan satu kalkulasi untung dan ruginya ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-26 dan 27, Tuhan Yesus sudah sampaikan berbagai macam konsekuensi dalam mengikut Yesus. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ada tentu penderitaan, tentu ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita. Ego kita harus ditanggalkan ketika mengikut Yesus. Sehingga perlu sekali bagi kita untuk memikirkan matang-matang apakah kita siap untuk menghadapi berbagai macam konsekuensi itu dalam mengikut Yesus. Nah, ini yang dimasukkan oleh bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi mengikuti Yesus itu bukan hanya asal ikut Yesus, ikut-ikutan, atau hanya sebatas perasaan saja. Tapi perlu dipikirkan matang-matang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada malam hari ini saya menyampaikan kepada setiap kita, kalau selama ini kita sudah percaya kepada Yesus, mengambil keputusan untuk percaya sama Yesus, dan saya mau sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu yang belum pernah mempertimbangkan baik-baik, mempertimbangkan secara matang tentang mengapa Anda mengikut Yesus, maka malam hari ini saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, mari coba pikirkan. Pikirkan matang-matang, tidak mengambil keputusan karena kita berdasarkan perasaan, tetapi sungguh-sungguh kita sudah memperhitungkan atau kalkulasi untung dan ruginya ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika kemudian kita setelah melihat, oh ternyata ikut Yesus itu persyaratannya begitu banyak, mengikut Yesus itu ternyata begitu berat. Nah, ketika kita kemudian sudah mempertimbangkan akan hal itu, dan kemudian kita berpikir, aduh saya sepertinya tidak mampu untuk ikut Yesus. Persyaratannya terlalu banyak. Bukan hanya banyak, tapi begitu berat persyaratan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Harus menyangkal diri, memikul salib. Ini berbicara tentang kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan.
penderitaan yang akan kita hadapi ketika kita mengikuti Yesus. Nah, setelah kita melihat dan melakukan mempertimbangkan baik-baik, akhirnya kita katakan, aduh sepertinya saya tidak mampu untuk ikut Yesus. Saya lebih baik berada di luar Yesus. Saya lebih baik tidak usah percaya sama Yesus. Karena lebih bagus saya hidup dalam kebebasan tanpa diatur oleh aturan-aturan yang mengikat oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita kemudian berpikir lebih baik saya berada di luar Yesus karena saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Maka untuk kita yang sudah memikirkan untuk mengambil keputusan berada di luar Yesus, maka pertanyaan saya Bapak Ibu, untuk saudara-saudara yang memikirkan saya tidak usah ikut Yesus karena ternyata berat sekali. Nah, bagi orang-orang yang memikirkan tentang hal itu, maka pertanyaan saya adalah, Anda perlu melakukan kalkulasi ulang lagi. Kalau kita ikut Yesus, memang ada tantangan-tantangan, kesulitan yang akan kita hadapi, dan bahkan mungkin nyawa kita menjadi taruhannya karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi ada janji hidup yang kekal yang akan diberikan kepada kita, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang yang di luar Yesus, yang tidak hidup di dalam Yesus Kristus, di dalam dunia ini mungkin kita bisa menikmati kenikmatan dunia ini. Tidak ada aturan-aturan yang mengikat karena kita berada di luar Yesus. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, coba pikirkan ulang lagi. Kalau kita ada di luar Yesus, apakah saya dan saudara bisa hidup? Ada konsekuensi yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat lagi, yaitu kita akan mengalami kebinasaan kekal kalau kita berada di luar Yesus. Ini konsekuensi yang akan dihadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu dipertimbangkan matang-matang lagi. Setelah kita pikir, oh ikut Yesus itu berat, tetapi ada janji hidup yang kekal yang akan saya dapatkan kalau saya ikut Yesus. Dan kalau saya tidak ikut Yesus di dalam dunia ini, saya akan bisa menikmati kenikmatan dunia ini, tetapi ada satu konsekuensi yang akan saya hadapi ketika saya mengakhiri hidup dalam dunia ini, yaitu saya akan mengalami kebinasaan kekal. Nah, Bapak Ibu silakan kalkulasi saya. Untung rugi yang mana? Ikut Yesus atau ikut dunia ini? Ada di dalam Yesus atau berada di luar Yesus? Silakan Bapak Ibu memikirkan ini secara matang-matang pada saat ini. Supaya ketika kita ikut Yesus bukan hanya sekedar asal ikut Yesus. Kalau saya mau katakan Bapak Ibu, jangan asal ikut Yesus. Harus dipertimbangkan matang-matang. Harus pikirkan berbagai macam konsekuensi yang akan kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, di sisi yang lain, jangan asal tolak Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ada satu konsekuensi yang bersifat kekal, kebinasaan kekal yang akan kita hadapi ketika kita berada di luar Yesus. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.